Setelah senapan gas air mata menyala, ribuan supporter saling desak, saling injak dan terjebak lantaran pintu stadion terkunci dan tak bisa didobrak. Ratusan korban jiwa berjatuhan, 6 tersangka pun ditetapkan dalam tragedi Kanjuruhan. Saya mohon bubarkan sepak bola Indonesia ini. Tetap gak ada gunanya, Mas. Buat apa? Aparatnya juga nggak guna. Terus buat apa? Mau dibikain sendiri rakyat Indonesia sama aparat. Anak saya ini minta perlindungan, Mas. Anak saya ini mencari kesenangan. Dia beli tiket, bukan supporter ilegal. Seharusnya anak saya bayar ini tanggung jawab penuh keamanannya. Bukannya dibunuh. Anak saya mati dibunuh, Mas. Tolonglah. Ngertiin saya sebagai orang tua almarhum Lutfia. Saya sangat kecewa sekali. Saya ini cewek masih umur 20 baru kerja 2 bulan. Kenapa harus dibunuh? Itu unsur kesengajaan, Mas. Kalau menurut saya. Hancur mumur. Hati orang tua mana yang tak hancur mendapati jasad putrinya yang telah terbujur. Kehancuran itu juga yang dialami ratusan keluarga korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Satu Oktober 2022 akan dicatat sebagai malam paling kelam sekaligus memilukan dalam sejarah sepak bola Indonesia. 131 korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan di Jawa Timur. Kericuhan bermula setelah skuad tuan rumah Arema FC kalah melawan Persebaya dengan skor 2-3. Tak terima kekalahan, sejumlah Aremania menyerbu ke tengah lapangan. Situasi berubah menjadi kacau. Aparat pun menembakkan gas air mata untuk menghalau. Dengan semakin bertambahnya penonton yang turun ke lapangan, beberapa personil menembakkan gas air mata. Terdapat 11 personil yang menembakkan air mata. Ke tribun selatan kurang lebih 7 tembakan. Ke tribun utara 1 tembakan dan ke lapangan 3 tembakan. Tentulah ini yang kemudian mengakibatkan para penonton, terutama yang ada di tribun yang ditembakkan tersebut, kemudian panik, merasa pedih, dan kemudian berusaha untuk segera meninggalkan arena. Celakanya, di saat ribuan supporter berusaha menyelamatkan diri, pintu-pintu stadion justru terkunci. Akibatnya, banyak penonton mengalami sesak napas dan terinjak-injak hingga tewas. Lalu mengapa sebagian besar pintu-pintu Stadion Kanjuruhan tidak dibuka? Kalau satu tugas itu sudah dianggap rutinitas, kewaspadaan hilang. Mungkin panitia pelaksananya sudah sekian tahun menjabat menganggap rutin sehingga dia tidak melihat di mana rawannya. Coba terjadi huru-hara, siapa yang pegang kunci? Pegang kunci adalah panitia pelaksana. Mana kuncinya? Ada di security officer. Tapi tidak ada kunci itu, tidak terbuka pintu, terjadi huru-hara. Nah ini terjadi akhirnya korban. Tragedi Kanjuruhan diharapkan segera terungkap setelah dibentuknya tim gabungan independen pencari fakta. Karena kejadian di Kanjuruhan pun masih banyak yang harus diungkap ya. Pertandingan yang berlangsung pada malam hari juga akan menjadi sorotan. Karena pihak kepolisian kan sudah minta sebetulnya untuk digeser ya kan ke siang. Tetapi permintaan itu ditolak oleh PT LIB melalui surat. Jadi memang ada hal-hal yang harus disinkronkan. Lalu penggunaan gas air mata. PSSI sendiri sebetulnya tahu kalau rule of FIFA itu tidak boleh ada penggunaan gas air mata. Nah ini bagaimana nanti protapnya, lalu
apakah titik kritis itu penggunaan gas air mata itu di mana. Gitu. Dan gas air mata yang dilontarkan ke tribun itu titik kritisnya apa? Itu kita akan selidiki sampai ke sana. Lalu pintu yang terkunci, jadi tidak mungkin hanya dilokalisir dan langsung menunjuk ini oknum ini salah, oknum itu salah. Tapi tak menunggu lama, penyidik polisi akhirnya telah menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan. Saudara SS, selaku Security Officer. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabak-Op Polres Malang, yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang larangan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Brimopolda Jatim. Yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta Polres Malang. Pidana sama, pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Di lain sisi, sportivitas dan kedewasaan menjadi keniscayaan yang harus dimiliki oleh pendukung kesebelasan. Kalau bicara tentang fanatisme, maka fanatisme yang terkontrol. Ini kan bicara overall tentang supporter ya. Maksudnya dalam bahasa yang sederhana, mohon maaf saya bilang, jangan fanatis tapi bodoh atau keblinger gitu. Tragedi Kanjuruhan menjadi insiden paling mematikan terbesar kedua dalam sepak bola dunia. Saya kira memang kita perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan, semuanya harus dievaluasi total. Agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi. Jiwa sportivitas sepatutnya ditumbuhkan agar tak ada lagi kerusuhan, apalagi sampai nyawa dipertaruhkan. Jangan hanya siap untuk menang, tapi sikapilah kekalahan dengan tenang.